Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menghadapi sidang putusan. Hasto sebelumnya dituntut hukuman 7 tahun penjara. Mendengarkan sidang tuntutan atau vonis Hasto Kristianto hari ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rencananya sidang akan digelar pada pukul 13:30 siang. Pada sidang sebelumnya, jaksa meyakini Hasto bersalah karena telah merintangi penyidikan dan menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW Harun Masiku. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Ratusan personel kepolisian dikerahkan mengamankan jalannya sidang dengan penyekatan di sejumlah titik dan pengawasan ketat di area sekitar gedung pengadilan. Sementara itu, massa pendukung Hasto sudah berdatangan sejak pagi. Mereka menggelar aksi di depan gedung pengadilan sambil menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Berbagai atribut seperti spanduk dan poster bertuliskan "Bebaskan Hasto" dan "Hasto tahanan politik" juga terlihat mewarnai aksi. Diimbau massa menjaga ketertiban dan tidak provokatif selama sidang berlangsung yang dijadwalkan mulai pukul 1:30 siang. Baik, hari ini kita sudah membuktikan bahwa jalan kurang lebih 8 bulan, betul? Apakah pengadilan? Apakah kita menekan kawan-kawan? Hari ini kita buktikan bahwa marwah partai, betul? Itulah yang harus kalian ini adalah sebagai kader-kader anggota partai yang merem. Yang pertama, bahwa Pak Hasto Kristianto didakwa dengan tuduhan Pak Kristianto, betul? Tidak ada. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta sudah ada rekan kami Wenda Nura di sana. Selamat siang Wenda, bagaimana situasi terkini di pengadilan jelang sidang Hasto yang akan dimulai siang nanti? Ya, halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Perlu kami informasikan bahwa meskipun sidang vonis atau putusan akhir untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku ini baru akan dimulai sekitar pukul 13:30 siang hari nanti, namun sejak pagi hari tadi sejumlah persiapan sudah mulai dilaksanakan. Dan tidak hanya dari penjagaan saja, namun massa pendukung Hasto Kristianto ini sudah berkumpul sejak pagi hari tadi. Dan kalau kami melihat ini sejak pagi hari tadi, massa dari pendukung Hasto Kristianto ini mulai menyerukan orasi dan tentunya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dari pagi hari tadi. Namun bisa dilihat Syafa di layar televisi Anda, ini adalah situasi terkini saat ini. Masa aksi tengah beristirahat karena tadi kalau kami mendengar juga ada instruksi dari korlap mereka ini saat ini sedang beristirahat dan akan kembali melakukan aksi pada pukul 1 siang hari nanti. Dan bisa dilihat Syafa, beginilah massa yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Dan kalau kami mendapatkan informasi, massa aksi ini mereka tergabung dari berbagai macam organisasi dan juga dari berbagai daerah. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa mereka ada juga datang dari Surabaya, dari Medan, dari Tangerang. Dan tidak hanya itu, mereka juga membawa sejumlah atribut mulai dari bendera dan juga spanduk, mulai dari Bebaskan Hasto ataupun spanduk-spanduk lainnya yang tentunya berisi dukungan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan Safa dan juga pemirsa, karena memang masa aksi dari pendukung Hasto Kristianto saat ini bisa terhitung cukup banyak, sehingga personil kepolisian yang berjaga pun saat ini dikerahkan juga cukup banyak, yakni ada 1.600
lebih, sekitar 1.600 lebih personil yang dikerahkan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa di ruang sidang nantinya juga masa yang bisa masuk ini terbatas, yakni hanya ada 70 orang, dan 70 orang itu terbagi dari 40 untuk media dan 30 untuk massa pendukung. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Hasto ini dituntut oleh jaksa untuk menerima hukuman selama 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan. Namun tentunya kami akan terus memantau bagaimana persidangan nantinya dan hukuman apa, apakah Hasto dinyatakan bersalah atau tidak, dan hukuman apa yang akan diberikan kepada Hasto nantinya. Sementara demikian, Syafa. Ya, Wenda, apakah sudah ada informasi siapa saja rekan-rekan dari Hasto atau sejumlah tokoh yang rencananya akan hadir secara langsung menyaksikan sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor? Baik, Syafa dan juga pemirsa, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi sebetulnya untuk tokoh siapa saja yang akan hadir. Namun perlu kami informasikan kembali bahwa sidang ini baru akan dimulai sekitar 13.30 nantinya. Dan mengenai siapa saja yang akan hadir, tentunya kami akan terus memantau dan akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa. Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri, Saudara Arya Daru Pangayunan, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk.
termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya